Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral mauti faqala lahum Allahu mutu thumma ahyahum. Inna Allaha ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allaha samii'un 'aliim. Man zalladhi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Alam taro ana ta ora ningali sira Muhammad. Istifham ta'jibin utawi dawuh alam taro itu istifham sing nekakno keajaiban, nekakno kekaguman, kegawaan. Wa taswiqan lan dadekno bronto. Wa taswiqan lan dadekno bronto. Ilas tima imam maring ngrungokno perkara. Ilas tima imam maring ngrungokno perkara gak dawu sause istifham. Ayan tahi ilmuka, aliyan tahi ilmuka. Tegese supaya tutup intahan intihan. Yang tahi tegese supaya tutup apa ilmuka apa pengetahuan sira Muhammad. Almam tutup ngerti ilal lazina maring critane wong akeh. Kharaju kang padha metu sapa lazina. Metu min diarihim saking omah-omahe alladzina. Wa hum bi alladzina iku ulufun iku pirang-pirang ewu. Arba'atun iku 4.000, bagian riwayat darani 4.000. Au sama niatun utawa 8, au asyratun utawa 10, au salasuna utawa 30, au arba'una utawa 40, au sab'una atsanto 70.000. Oleh lumayu hadral mauti krana wedi ning kematian. Maf'ulun lahu itu dawuh hadral mauti dadi maf'ul. Wa hum de alladzina iku kaumun Bani Israil sange Bani Israil. Wa ko angkang tumiba apa ato unu penyakit taun. Dibila dihim ana ing negarane Bani Israil. Fafaru mongko padha mlayu sapa Bani Israil. Fafaru mongko padha mlayu sapa Bani Israil. Faqala lahum Allah. Faqala mongko dawuh lagu maring Bani Israil sapa Allah. Dawuh mutu mati sira kabeh. Karena Allah nitahno mati fama tu mongko padha mati sapa Bani Israil. Summa ahyahum mongko nuli maring gesang sapa Allah ing Bani Israil. Ba'da sama niati ayamin sawise masa minggu berarti 8 dina au aksara tolu akeh. Doa inabihim kelawan dongane nabine Bani Israil. Lepane fiskil nabi fiskil. Kasbil muhmalah wal qof fiskil. Wasikuni siak fiskil. Fa'asu mongko padha urip sapa Bani Israil dahron ing umur setahun. Sawise sangka kejadian urip ulang iku urip setahun. Alaihim kang iku ing atase Bani Israil asarul maut bekas kematian. Ya la yal basuna ora padha nganggo sapa Bani Israil sauban ing pakaian. Ila ada kecuali bali opor taub. Oleh bali kalkafni kodene kain kafan. Wastamarat lan dadi itu merus apa ikilah kejadian. Maksudnya asarul maut ini itu. Di asbabihim ing dalam anak-anak Bani Israil. Di asbabihim dalam anak turune Bani Israil. Inna wa ta'ala wa ladu fatbeni kene wong indiani kerehalan nasi ngatas ini. Wa min wulan setengah sangi fadol ihya uha ulai den ngurutno mengkon-mengkon Bani Israil. Walakin asaro nasi kalene dagate manusa. Wa hum di asaro nasi al-kufaru pura-pura wong kafir. Iku lae suruh ora padha nyusuri sapa asar karuna. Wal qasdu de tujuan min zikri khabari ha ulai sangking nyebut ceritane mengkon-mengkon Bani Israil. Utai tujuan itu tasjiul mukminina itu manekno to ngendelno pira-pira mukmin alal kita ing atase perang. Nak wong Bani Israil wis mati urip meneh itu berarti mati gak masalah. Wali zakrono iki apa pangatasno sapa Allah ing atase dawuh wa alam taro ngatasno waqo tilufi sabilillah. Waqo tilulan wanyo perang sira kabeh sabilillah ing dalem dalane Allah. Diikla izin itu karena menangno agamane Allah. Wa alamulan ngerti ya sira kabeh ana wa ing satune Allah sami endah sing banget akwali kemaning pira-pira pengucap sira kabeh.
Alimun kedhat sing pirsa bi ahwalikum kelawan keadaan-keadaan sira kabeh. Mulane fayuni jajiku mongko te Allah bakal males sira kabeh. Manggal lagi yukridu wa qardan. Mante sapa gawe kilaman. Ampun salaman. Mante sapa gawe kilaman. Allah iki tegese wong yukridu kang utang sapa lagi Allah ing Allah. Di infaqi malihi klan yen fakno dunyane man bisa bilillah ing dalam jalan Allah. Kordon klan pengutangan hasanah ingkang. Di ayun fitahu gambar nafakono sapa wong yu ing istilah mal. Dinafakono lillahi krana Allah azza wa jalla. Anti bikolkin saking senengi ati. Fayudo ifahu mongkon nikal-nikal sapa wong yu iman. Wafi kiraatin yudok ifahu. Wafi kiraatin yudok ifahu. Mongkon bakal nikal-nikal sapa wong yu iman. Kita sedikit lantas yudok ifahu. Allah nikalna lagu maring man at-apan lan pirang-pirang tikelan kafirotan ing akeh. Min akhiran sanging tikelan 10 ila aksara maling sing duwe akeh. Minsab ini asin. Tinimbang hitung ngatus tikelan. Kama konci perkara saat ikang bakal teko apa. Wa te Allah yabidukung kersop Allah. Ini sing kersop Allah aris kok ing rezeki. Aman sanging wong ya salu kang ngersakno sapa wa iman. Ibtilaan perawan uji. Wayab sutulan jembarno sapa Allah taala wasiu tegese jembarno sapa Allah taala liman maring wong ya salu kang ngersakno sapa iman. Imtihanan kelawan uji wa halim. Wa ilaihi lan maring Allah firjauna tembalana sira kabeh di akhirat ing dalem akhirat. Mulane fawijaji iku mongko males sapa Allah kum ing sira kabeh di a'malikum kelawan ngamal-ngamal sira kabeh. Alam taron ningali sira ilal malai maring kelompok ain jamaah di tegese kelompok min Bani Israil saking Bani Israil. Minta di Musa sause generasi Musa. Minta di Musa sause kambiduke Nabi Musa. Ila kisotihim tegese maring ceritane Bani Israil wa khobarihim lan ceritane Bani Israil. Iqalu nalikane padha ngucap Bani Israil linabi maring nabi lakum kedhi Bani Israil. Dua nabi itu Samuel, itu Nabi Samuel. Oleh ngucap ngene, Ib'at lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ib'at, kula aturi nugasno panjenengan, utawa ngutus panjenengan. Akim tegese jumenengno panjenengan nana maring kita. Jenengan jumenengno malikan ing siji raja. Kita pemimpin atau komandan. Nuqatil kang bakal perang kita mau sertane malik fi sabilillah ing dalem jalan Allah. Kenapa buta pemimpin tanpa zimu engkang jadi urut, buta engkang jadi tersusun di sebab anane malik. Apa kalimatuna, apa kalimah kita? Wanar di alam jadi merujuk kita ilahi maring malik. Mana nek ana konflik ada rujukan. Kala dawuh sapa nabi tadi nabi lagu maring ikilah Bani Israil. Aku nabi Bani Israil hal asaitum. Menawa sira kabeh dipapikan fatwal kafiran kata akhir. Ingkuti palamun den wajibno ali itu ngatasi sira kabeh fal kita lupa. Allah tu qalil tu ngonang kowe ra perang sira kabeh. Utai dewa Allah tu qalil khobar wasat itu dari atas. Wal istifamu tisifam lu takrir tawakku ikrana nakrno arpar pihak lan atas. Qalu padha jawab sapa Bani Israil wa ma lana alla nuqatila fisabilillah. Wa ma ta'ala kedhe kita Allah nuqatila ing ora marani kita fisabilillah ing dalam jalan Allah. Bahwa khususnya hal teman-teman den usir kita min diarina teng omah kita asna lan anak-anak kita. Bisa dihin sebab diboyongi abna. Wakot dihin lan den patenone abna. Wakot fa'alan hal teman-teman ngelakoni dihin kelawan ikhlas kot bil abna. Jadi kita mengkono dihin ing Bani Israil. Wakot fa'alan teman-teman nglampahi dihin ing Bani Israil dari kita mengkono kot bil abna. Wal ikhlas minad diyani. Sapa kaum jarus, sapa kaum jarus. Lamani ati kese orang sing ngalang-alangi wujud ana kedhe kita menjusangi ikilah kita. Ma'a wujudi muqtadi sertane wujude barang sing natrafi kita. Kala dawuh sapa wa ta'ala falam ma kutifa alihi mulkisalu tawall. Monggo semangsane den wajibno alihi ngatasi wong aja apa kita lupa perang. Tawall mongko padha mengo sapa Bani Israil anju saking kita. Wajibanu lan padha siji utawa padha cemen terus ani padha ajrih utawa padha wedinan sapa Bani Israil terus ani cemen padha jaganan mana cemen padha lan padha rawani sapa Bani Israil
Illa qalilan kecuali wong sing sithik mung sange Bani Israil. Wa hum ta Bani Israil ku alladzina wong akeh abaru kang padha iso nglangkai sapa ladina. Gelem nglangkai an-nahra ing sungai. Maksudnya perang sampai mengarungi sungai lautan bergelem. Maaf kita semretane raja tolong. Kama kau tidak perkara tak kita bakal teko apa. Wa awal alimun tasbih seperti zalimina lan sing zalim kabeh. Famujahihim mongko te Allah bakal males ning zalim. Wa ta'ala lan nyuwun sapa nabi kanjeng nabi. Ini ku Samuel nabi Bani Israil. Irsalamalakin ing terus anane raja Malik. Irsalamalikin ing kautuse anane raja. Raja sing cara nabi. Fajar baru mongko dibadani sapa Allahu ing nabi. Ila irsaluta maling lukas napa. Dan itu terang oleh. Alam taro ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral mauti faqara lahum wa mutu mahya. Tetes Quran itu sing jan Quran namung ayat-ayat Quran. Tafsir niku sepihak. Kadang tafsir itu ya ono. Dalile kadang ya sepihak. Iki kula terang kula kan iki. Sampeyan ora kaget nak nanti ngaji ning kitab-kitab gede atau bentuk kitab penjelasannya nek ben di hukum dasar ngaten iki. Misalnya kasus naruhan, palu sembang ini kena soon penyakit pagebluk. Niku zaman Kanjeng Nabi Muhammad Sugeng. Niku wonten aturan. Kalau daerah kamu ada penyakit pagebluk, jika kamu kadung di situ ya jangan keluar. Karena kematian di tangan Allah. Tapi nak ono ning situ ono pagebluk kowe jangan masuk situ. Kalau kamu tidak warga Allah. Niku aturan dasar ngadepi pagebluk. Tapi kemudian Bani Israel niku hukum ning Kanjeng Nabi Muhammad. Lah zaman Bani Israel niku riyen wonten pagebluk. Wonten pagebluk karena orang-orang Israel rasional niku terdominan. Ketika keluar saka daerah pagebluk, Allah duka, malah diparingi mati mutu, terus paring napa? Mati. Jadi menghindar dari kematian tapi tetap ditakdir napa? Mati. Terus Pak Yahum ini pengiran wane, Bani Israel yang mati itu diparingi urip meneh. Diparingi urip meneh alasannya pengiran bibit-bibit Bani Israel itu bibit nubuwah. Kalau terang nami, Bani Israel sing ngene Quran maksudnya boten negara Israel tak niki nduk. Nggih, eling-eling wae Bani Israel disebut Quran maknane zuriyat Yakub. Zuriyat dinten Yakub niku saged tiyang Madinah, saged tiyang Mekah, saged tiyang Madinah. Paham nggih? Mulane zaman Kanjeng Nabi Sugeng yang Madinah, nak nyeluk tiang-tiang Khaybar, tiang-tiang Madinah, dia Bani napa? Israel. Quran kan turunnya di Mekah sama Madinah. Dan itu kitabnya ya tetap ya Bani Israel. Ya, paham? Kenapa ya Bani Israel? Karena orang-orang Madinah itu rata-rata turunannya Nabi sinten ya Yakub. Kalau Israel yang sekarang nama negara, ya. Israel yang sekarang nama apa? Jadi kemana ini tahu? Wong Afrika Islam. Kok ning Israel? Iki jenenge warga apa? Israel kalau yang sekarang. Paham? Wong Mekah manggon Israel jenenge bangsa apa? Israel. Jadi Israel yang sekarang itu nama negara. Jadi nak tepak ya turunan Nabi Yakub, nak tepak yang Afrika lah, wong Amerika berKTP Israel jenenge warga apa? Israel. Makanya ini wong kadang salah paham. Israel yang sekarang itu nama nation, nama negara. Nah, sementara ya Bani Israil lan Quran yang disebutkan di Nabi ini dikanjeng Bani Israil seluruh nikmat lagi anam alaikum itu Bani Israel Auladia Yakub. Ini itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini kalau kalian ini Yahuda bin Ishak bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim disebut wa min waro Ishak Yakub. Jadi Ibrahim itu mesti tua dia. Dulu mau kepengin dia anak. Ambil pengiran diparingi bonus itu dia anak lanang Ishak wa min waro Ishak Yakub. Nah, dari ini dia anak tapi dikai bonus untuk mutu. Jadi dia untuk anak Ishak yang dibutuh sinten Yakub. Lah Yakub iki terus dia anak rola. Termasuk Nabi Yusuf bin Benyamin sing sakit. Duwe anak liab golongane Yahuda CS. Yahuda CS drengkene Nabi Yusuf itu terus jadi cerita. Yusuf akhirnya pindah ke Mesir. Makanya rata-rata ulama Mesir itu turunannya Nabi Yusuf. Sangko ibu Sarah. Ini sangko ibu ini Sarah. Nabi Muhammad turunannya Nabi Ibrahim sangko ibu Hajar.
Kan itu sinten? Adam. Ini rumahnya. Mulane nak dengan tiba wa adna nubila roibin intazawil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismail. Sayyid Adnan secara teori genetik mesti itu sinten? Ila zabihi Ismail. Nisbatuhu wa muntah. Lah nak turunan Israel iku atas nama tok Nabi Ibrahim. Terus wong Israel sombong-sombong. Sombong ketika wong Israel seneng Medina. Makanya yang Israel seneng Medina itu sombong-sombong. Lautan akhir masa bakuna ilai. Umpama kenabian barang apik ora mungkin wong Arab dadi nabi. Wong Arab itu turunan bodho-bodho. Foto-foto nabi mesti wong turunan apa Israel. Paham ya? Ini pentingnya sinau ilmu nasab. Suwe-suwe kan Nabi pengiran diwarai, diterangno. Mat, itu ya ora kalah nasab, pun gak Bani Israil. Akhirnya kan Nabi nerangno, nanti ini nasab itu Nabi itu. Jadi nak ngono wong Nabi Muhammad ya golongan ini sana, di Bani Israil ini sana. Mergo Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Muhammad lewat Jarud Ismail ya bin sinten Ibrahim. Akhirnya orang Israel ya kesini. Mereka ora keliru. Mereka Nabi ternyata ora keliru. Mereka ora iso menghindari Zuriyah dan Ibrahim. Itu zaman tok sejarah. Mulai itu tukaran Abu Tuwa. Nak ngono Ibrahim luwih pantes darani penduduk Mekah apa penduduk Palestina. Ini zaman tok sejarah Quran. Nabi sebagai Nabi sing sayyidul awalin wal akhirin. Jika ikut asisi loro-loro. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka kota suci pertama itu Baitul Aqsa itu tapak silasi Nabi Ibrahim. Ka'bah itu ikhtiar kau Ibrahim mulai keluar minal baitin apa? Wa Ismail. Akhirnya kan Nabi gitu. Mana yang Medina, ini masjid Ibrahim. Masjid apa? Belakang. Itu kan Nabi pasang Medina kan sholat masuk Baitul Aqsa. Itu 16 bulan. Ini 16 bulan. Bar 16 bulan kan Nabi rapati. Tetap kepengen masuk Baitul masuk Ka'bah. Masuk apa? Ka'bah. Mergo cek dan wes yang bet. Ini sekarang. Saya sebut tak orang tinggal. Tak pasti kira. Sendiri itu. Kalau begini enggak teman. Ya, rasa ini nale. Sentra asal usul Quran. Di polemik nasab, polemik kesejarahan, polemik kebesaran itu penting. Dan uang ora sombong. Akhirnya Kanjeng Nabi sebagai turunane wong saleh sing bapak para nabi Ibrahim disebut Abdul Anbiya. Ben Nabi sempurna ora nglakoni salat masjid Baitul Maqdis. Iku 16 bulan. Ya rasanya sholat masjid Ka'bah menjadi syariat sampai sekarang disebut qatinaro taqallu bahwa kita bisa wala walian maka kiblatan tarbuha tawal liwat jaga syatron masjidil haram. Jadi kota suci ini mau masjid Aqsa dan Ka'bah. Hanya nanti dua-dua ini asra minal masjidil haram minal masjidil Aqsa dua-dua ini. Kalau saya adu tuh, wong Israel tidak mau kalah. Dia tetap tua Baitul Maqdis. Alasannya Nabi Ibrahim asli orang Palestina, asli orang Mudik Palestina. Sementara di zaman Nabi Ibrahim, Mekah juga berpenghuni. Betul nggak? Berpenghuni. Nah, delok Zohir itu berarti tua Baitul Maqdis. Mekah zaman Nabi Ibrahim tidak ada orang sama sekali. Makanya Nabi Ibrahim ketika dakok Nabi Ismail dan mereka ini akan dilihat jiwa asin wiri bisar in interpretikal. Ini orang mau bisa. Malah ada ceritanya. Hajar ketika kelahiran mau yang melayu ning Sofa Marwah itu ora ono wong liya blas yo tak ndekne ndekne Ismail tok iki. Paham ya? Nak delok ngono yo tuwa Palestina. Akhirnya pangeran terang Nabi Muhammad dengan Nabi ra paham ini ummi manane ra roh, ini Nabi ra tau maca buku sejarah yo ra roh ini ummi. Nah roh berarti lewat wahyu, kesana wahyu. Inna awala sayyidi bi alinna ila alladhi bi tafkatan farqa wa bisal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamun nak tua-tuanan Ka'bah ambek Baitul Aqsa tetep tua Ka'bah. Mergo ora ana penduduk itu bukan berarti ora ana sama sekali, tapi pernah. Itu zaman Tufan, penduduk Mekah, Madinah dan Samun itu entek kabeh zaman Tufan Nabi sinten.
Padahal Ka'bah iku dibangun oleh Nabi zaman sebelum Nabi Adam. Itu sama Ka'bah. Menenten apa? Ka'bah. Ini ada cerita itu kayak gundukan tanah. Jadi Allah ning langit Baitul Ma'mur ning dunia gawe Ka'bah. Sing sebentuk cara saiki gundukan tanah. Ibrahim mau numpak tilah kon matokno. Terus ikon mundhasi nganti waktu. Jadi sangka desain sing didesain pangeran kon matokno. Diwatokno cara saiki dikai waktu. Nah disebut buat ikhtiar. Ibrahim dia posisinya mau ngangkat. Itu sangka desain itu kan diangkat di moderno cara saiki sangka waktu. Mana cara wong alim-alim bangun Ka'bah gak ngulangi sakrale Ka'bah. Di Ka'bah ora koyo wong awam darani disebut Ka'bah itu beberapa kali rubuh. Zaman Nabi umur 20 tahun itu kena banjir jadi rubuh. Dari rubuh dibangun menang nanti suku-suku tukaran sapa sing pantes ndak kok hajar asal. Nanti Nabi dengan kearifannya setiap ketua suku ngangkat risa, ngangkat serban, sing tengah serban ono hajar asal. Sehingga ketua suku semuanya merasa ngangkat nopo hajar. Jadi nunjukno anak Ka'bah ya tahu rubuh berkali-kali rubuh. Zaman Nabi Rum jadi Nabi tahu. Makanya ketika periode Abdul bin Zubair, Ka'bah tahu direnovasi. Jadi Ka'bah yang sekarang itu mau renovasi ini Abdul bin Zubair. Itu era pasti. Ya wah ada sama. Jadi yang penting itu tidak merubah sangka luas panjang angkoa isi Ibrahim. Ya, ini itu mau dilakukan. Ya, luas panjang yang angkoa isi apa? Ya nak Ka'bah itu rusak malah rusak kan. Malah oleh dirubah malah rusak kabeh ning dinggon kita renovasi mas. Lah renovasi yang angkoa isi Ibrahim ini disahkan oleh saya. Lah yang mulai ada jahiliyah itu minta, itu talang mas. Ini jadi kasus. Talang mas dulu itu bikinan jahiliyah. Terus oleh Islam enggak dilarang. Tapi era khalifah tertentu sing sangka talang mas ajane alami saja. Ini kabeh begini tak keuangan itu. Itu kan bisa gak ono atape. Jadi nak ono hujan turun di jero Ka'bah banyu mburi pinggire kan. Akhirnya Ka'bah dimodern tidak itu apa. Konsekuensi apa pasti ono limbah air itu talang. Wah, ono limbah air rupane talang. Jadi rasional nek kadung gawe atap kudu gawe talang. Nah, berhubung Ka'bah juga mekatu gawe talang kok. Harus jadi kasus nganti saiki. Wong ono hujan melayu ora beto. Apa yang gue kok salah nopo? Wadah itu saat Nabi ramai-ramai loh. Jadi selama baru kayak itu gaweane wong-wong. Itu dudune wong atau wong ibadah sing binasil Quran karwan toa utawa salat hajat. Malah ibadahane ana gerugan wong pelajar malah gerugan Ka'bah pas udan. Wong tua sing ora mergo wong Arab sing goblok-goblok sing ditutup mlayu. Mergo wong benek napa? Talang. Wong Jawa patut wong Arab, ayo kudu bareng-bareng. Dua tis ning hotel lah, tentu ayo, buka kopen 100. Lewat talang mati napa? Nek ora percaya. Percaya iku piye? Lah hampir kadung tiga atap ono talange. Nah, ya mesti ae to. Lah talang itu satu talang. Ini mergo ganti sing diwasi ta. Itu semua khurafat, semua jahiliyah. Itu nonton-nonton itu desain-desain tambah. Nah, itu terus. Nah, ketika polemik ini pencaman bersejarah, orang-orang Israel yang pintar-pintar sesuai tersentuh di sejarah itu. Ternyata Muhammad gak wong dia. Nah, itu sa'amanat ta'ifah pemimpin Israel wa kafarat ta'ifah. Jadi terus terpecah. Bani Israel sing sadar kebenaran lalu iman, tapi tetap wa kafarat ta'ifah. Pak iya dengan ladina amanu ala asim pas bahu nopo jadi tepat ada. Mak mono kanjeng Nabi darah Israel. Mana kanjeng Nabi yang berpikir merah marhaban bi akhi Yusuf. Nah darah Yusuf itu kok mau Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kanjeng Nabi bin Ibrahim tapi riwayat Ismail. Jadi ini tetap keluarga, keluarga. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin sampai terkenal di Al-Karib, Ibnu Karib, Yusuf Nabiullah bin Nabiullah bin Nabiullah bin Nabi. Jadi satu-satunya Nabi yang 4 generasi beruntun namun Yusuf bin Yakub bin Ishak. Yusuf manggil nama. Jadi ada yang Mesir, jadi Suriah rata-rata dari ulama Mesir Suriah Yusuf.
Kanjeng Nabi lewat Siti Hajar. Niku Siti Hajar niku garwa kalian Nabi Ibrahim duwe anak Ismail garwa kalian penduduk berdiri asli sing kawasan Ka'bah. Ini disebut suku Jurhum. Suku apa? Jurhum. Terus lainnya bangsa Mekah. Ya, bangsa Mekah ini disebut wa'adna nubila roisin intazawil ulumin asasiyah ila jatihi ma'ilan isbaduru wa muntah. Nah, no, bangsa Mekah sing asli mesti turunan Ismail. Turunan apa? Termasuk Nabi Muhammad kan Sayyidu waladi Asman Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai ke Sayyid Adnan. Nah, Sayyid Adnan bila roisin intazawil ulumin asasiyah ila jatihi apa? Ismail. Terus makanya ini kalau terangkan. Jadi Bani Israel itu gak bisa kan. Setelah contoh ngakal-ngakal gak bisa kan. Cuma bisa itu orang itu. Dan semua orang saya ini salah paham. Yang kau Israel saya ini negara. Ini apa? Negara. Tidak dapat. Jadi kalau Bani Israel itu orang Mekah, itu orang Medina, itu orang awal ya Bani Israel. Babak kita banyak orang apa? Israel. Enggak dong, atau misalnya kata pulau, bapak pulau ini untuk nggak sambung, jadi bapak pulau untuk saya sopo, atau untuk lama sopo, katanya bapak yang nggak. Memang, ya begitu, memang kayak gitu mampurat. Orang era Sayyidina Ali tukaran di Muawiyah itu banyak sahabat itu harus ke Sumatera Barat. Bahkan sebagian cerita sepanjang dulu yang muridnya Sayyidina itu Ali, jadi sebagian barang darah ini kan. Era tabiin, ya generasi tabiin itu sama untuk jadi Indonesia. Jadi Wali Songo itu yang generasi yang kesekian. Mengenai Wali Songo, cara ngomong awam, darah ini simbol Islam Jawa itu keliru. Keliru tapi populer, namanya sejarah. Nah, jadi janggalnya ini tak. Tapi uang darah ini misalnya Sunan Bonang, dikongkong Sunan Ampel, ngaji menang yang pakai. Jadi mulai cilik berdoa Islam, itu bapaknya Islam. Artinya Wali Songo tidak orang pertama yang Islam, bukan logikanya kan gampang, paham ya? Lahirnya ya Islam, kepinginnya kelasnya kepengen ngalim. Jadi bapaknya ya Islam. Nah, zaman pikir ada, cara pikir goblok-goblokan ya, Wali Songo daerah ini pertama. Sunan Bonang bin Sunan Ampel. Sunan Ampel bin Mbak Asmoro Kondi di Jagung. Di sini, bisa. Palang ya. Artinya sing kita roi, rau kita ora ahli sejarah wae roh. Nah ngono kan Sunan Ampel orang yang pertama gawe Islam Pak dhisik bapak itu. Bapak jenenge Ibrahim As-Samarqandi. Oh jenenge Asmarakondi jenenge jeneng Arab. Adene anake wong Yahudi jenenge Karmen Bokarlan. Jadi iku wis ketok, Pak. Iku wis ketok nak Sunan Wali Songo tidak yang Jadi benar sejarah Sindarani era tabiin wis ada Islam ini. So, bukti ini sunan-sunan bapak-bapak wis nih. Jenenge ya wis Arab. Cuma memang sejarah itu mudah nulis yang besar. Sehingga kesannya Islam dimulai Sunan Ampel, ya Ampel Cinta, terus Sunan Bunga, Ainul Yakin, Murid Kalijogo dan sebagainya. Tapi itu sejarah tentu nulis yang besar. Ya kok sarang, wong nulis sejarah kok Mbah Mat pendiri sarang baru jadi. Sebenarnya mungkin orang bangun mau lupa nulis yang besar saja, Bang. Memang kecenderungan sejarah itu nulis yang besar. Ya, tapi hakikatnya ya ini, hakikatnya tidak. Kami itu sampai ngerti. Nah, ngono era tadi ini itu banyak yang Indonesia, terutama di Sumatera. Jadi logikanya apa yang Cina lewat Selat Malaka biasanya ke pindah nih pasai cek, nabo, jadi ada ini nabo pasai. Ane zaman kuno wong asal modern, darah ini Serambi Mekah. Kenapa darah Serambi Mekah wong asal sering kau ngerai-rai Arab. Jadi itu darah ini wong Mekah. Mana ada darah ini Serambi Mekah? Serambi. Kerai ini rai-rai Arab. Terus ganti turunan, mana Sunan Bonang Diambak ketika remaja banyak pilih asal kon mondok ning pasai. Jadi kelasnya itu pengen ngalim, murah sekedar. Nggih. Nak ngono tradisi Islam teng Aceh pun kuat. Nanti anak itu nan Ampel manis Sunan Bonang kan ngasih tunggu Aceh. Itu kan hebat. Ya sejarah pada akhirnya ngomong Israel sing gelem nampa kebenaran iman. Muhammad itu nabi. Mergo yo turunane nabi. Itu Nabi Ibrahim sing liwat sinten Ismail. Tapi ning bukan sejarah butuh bukti. Nah, pas butuh bukti disebut di ayatum bayyinatum maqam. Bukti
bukti nak Muhammad turunan Ibrahim, iku ono jejak-jejak Ibrahim. Iki jenenge makam napa? Ibrahim. Jadi kamane wong kafir iki ta. Tenane Mas Ibrahim kok keluyuran tek Mekah buktine apa ngono. Nah, ente cara buktine apa nak Ibrahim tau marah? Ternyata ono jejak-jejak Ibrahim. Itu makam Ibrahim. Makam Ibrahim bekas kaki Ibrahim zaman bangun apa kah? Itu kaya bekas kaki ini bunang-bunang itu jadi lah semua. Di sana bunang masih kita. Mbak nabi-nabi di sini aneh. Ini kalau bekas cap kaki, maksudnya yo. Kalau bunang-bunang dulu di sini penilatan kita apa? Mesti kalau orang sujud kemarin. Ini pas sholat ngadep kemarin itu orang pasti sujudnya. Di wali di sini dari ini cerita. Nak tirakat itu sholat ngadep tinggal kita. Mau karpet dia ya rasa lalu kan mesti tak. Jadi di sini aneh-aneh gitu. Ini sanjana. Ini mau gitu. Misalnya secara penjelasan. Masalah Ibrahim rasa kelur. Maka betul itu. Ya, tapi jelas itu rapat penting sih talur kan. Pokoknya ono bukti. Nah Ibrahim tahu nih Mekah. Gue bukti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turunan dinten itu. Ono bukti menah nak Hajar itu golek banyu kang ilang ngalor ngidul ke Samar. Terus dia badhe dadi sapi. Dene Stefan apa? Wong Arab itu kan. Pentingnya ya. Wong Arab itu kan. Bukti nak pernah dihuni manusia itu juga ono sumur itu. Itu terus ono sumber jajan tahu juga. Itu menunjuk nak benar-benar berpenghuni sapi. Paham ya? Benar-benar berpenghuni. Akhirnya anak sumur jajan dia jadi bukti anaknya Ibrahim tahu lingkungan. Bukti ini orang kehidupan sekarang sumber nopo. Ya, tentang ada fihi ayatun bayinatun maqam. Akhirnya orang Israel mulai percaya, mungkin Muhammad itu masih kan. Wong wis sekian puluh generasi. Ya, Nabi Muhammad ora tau mau. Kok iso ngurutno nasab? Wong tok Sayyid Adnan tok generasi ketiga. Padahal Sayyid Adnan dulu Nabi Ibrahim nomor 12. Pokoke kanjeng Nabi dok Nabi Ibrahim wis puluhan. Kok iso ngurutno roh sejarah? Wong Israel mulai mikir, Muhammad itu nabi. Ini ra iso moso. Wong desa. Itu terus mulane itu termasuk ayat-ayat ini termasuk ayat-ayat itu. Ini yang berbaik selalu nakatan Quran itu ya Yahudi Nasrani. Mereka bisa Yahudi Nasrani pinter-pinter lah ngetes Nabi dia ini sebagai khazanah ilmu. Dites no, jadi takut banget ngetes. Nah Muhammad tua pak itu kali Nabi, nah orang itu. Mana ketika Nabi itu aku ini bukti Nabi tahu di merok nong, minal masjidil haram, minal masjidil asal. Ini ya tahun kafir simpulan aja. Kaji Nabi itu kelirunya kan bisa isi, mau merah itu mau birang detik. Jadi ya tahun masjid asal tenang, tapi Nabi mau birang detik terus sholat, ya gak boleh nganu Nabi. Jadi ini orang nyangka, Nabi ya rugu. Orang cerita ngono itu, orang kafir juga sering betul aktor, mereka pedagang. Itu kok, mas itu sih kok gitu, kira nak sih kolor kira, tapi rasa. Kalau ini rugu alami mas, ceritanya beraneh. Mana aja kue tahu di aktor tenang. Pintu singo kidul jumlah kira kolor. Padahal Nabi mau sejarah kan beliau ya wong lugu tuh ketika masuk belajar pikirannya sholat. Jadi ini hadis-hadis aku nyancam buruk mencokot satu sholat di Idris, dari itu bukan yang lain jadi itu. Terus kalau ngaji Nabi Rasul, macam ni itu tenang. Udah dia pengenangannya mau sholat tak orang itu pintu. Kemudian menganggur tapi nggak tahu apa. Akhirnya miniatur Baitul Maqdis itu diangkat. Miniatur itu, jadi gambar itu. Orangnya begitu, pintunya sama ini kok gitu. Tapi itu ilmu anyar, itu orang hitung pintu, paham ya? Dikasih tahu ulang. Apa malah itu kan? Ini betul akal, boleh rara jumlahnya apa? Pintu. Orang kafir. Mungkin orang kafir itu cerdas. Untuk orang kafir itu turunan dari apa? Israel. Paham ini tentang apa? Jadi yang bercerita-cerita alam taruh ilmu ini dari Israel. Itu masih tinggi argumentasi ini. Akhirnya kota suci juga bisa lepas ke Baitul Maqdis sampai Mekah. Tapi Mekah lebih untuk. Jadi diharapkan ini. Ka'bah itu delalah Muhammad itu anak Ibrahim. Ini Ibrahim tahu. Baitul Aqsa dia. Siale Yesus Kristus Nabi Isa lagi ning kono. Akhirnya orang Kristen lah minat menguasai Yerusalem. Mergo ning kono ono mbah-mbah rupane Yesus Kristus Nabi.
Akhirnya Yerusalem jadi perebutan wong Nasrani, wong Yahudi, wong Islam. Nabi Musa keluyar-keluyure ini Bethlehem Yerusalem. Nabi Isa keluyar-keluyure ini kono. Nabi Ibrahim yang kono. Ya tiga agama dari itu kota suci. Akhirnya jadi rebutan. Itu Mekah nasibnya lu apa? Wong Nasrani gak tertarik. Kamu kok ada urutan ya? Itu penting. Ibrahim itu malah di Yerusalem itu menarik. Mereka tiga agama suci. Nabi ini keluyar-keluyure ini kono. Nak kuno Nabi Musa ini kono, Nabi Isa ini kono, Nabi Ibrahim. Ya dalam tak enggak. Jadi nenggone kono kota suci ini Baitul Aqsa orang Islam. Tembok ini tembok ratapan wong Yahudi. Nenggone ana gua Maria jadi dia di lahir tau Yesus. Apa kok? Akhirnya ketika pemerintahan Roma itu kuasa, ambisi pertama Yerusalem dikuasai sebagai kota suci. Dipimpin Romawi di Italia. Berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, Yerusalem itu dikuasai lewat komandan yang di Italia, zaman Kiriaklio, zaman Kiro-Kiro, zaman Kiro-Kiro. Akhirnya orang awalnya zaman, Nabi Muhammad itu kepengen sama Yerusalem dikuasai orang itu. Nabi zaman juga karena beberapa kali perang Tabuk, Yarmuk, itu gak menang gak kalah, jadi darutan itu mau terbatas. Ya, Nabi keluar dari Medina sudah jauh sekali berhari-hari. Tentara Romawi yang di Palestina mapak kaji Nabi berjauh. Jadi walhasil Nabi gak sempat menguasai apa Palestina. Dan Nabi pasrah sampai Sidina. Awal zaman ketika Umar jadi khalifah, Yerusalem ditalon oleh Sidina. Akhirnya di bawah pemerintahan Islam. Awal zaman pun sampai Tok Yazid, Muawiyah, Yazid macam-macam. Awal zaman ketika Pangeran Philip orang Eropa ini kurang rata-rata nama Prancis, Inggris, Belanda, semua raja-raja di Eropa sepakat ziarah suci ini disebut perang salib sakti. Kayak aku masih berebut wong Eropa sama lagi senjata ini modern, misalnya senjata Mariam, mono, gede. Semenjak itu Yerusalem di bawah pemerintahan Inggris modern. Di zaman itu salah. Perang salib kedua, ada pahlawan Islam yang paling terkenal disebut Salahuddin Al-Ayyubi. Menang-menang, tapi orang menang tenan, menang kawangan, itu tidak kuat pun. Kalah. Era modern tahun 1966 era modern. Ini era perang dunia kedua. Palestina melok teritorial wilayah negara Inggris modern. Ini negara berpolitik dipecah belah. Bagian tiga penduduk Palestina asli yang Islam, bagian tiga negara Islam. Terus lagi jadi bangsa Israel, bangsa Palestina. Wong Israel yang ngotot, apa artinya punya negara kalau tidak masukkan Yerusalem dan kota suci. Wong Palestina jika merdeka jurah gelem tanpa Yerusalem menjadi bagian dari Palestina. Jadi yang direbutno ya Yerusalem itu. Foto-foto ngotot, apa artinya di negara, nak di kota. Era modern. Nah, aku setuju PBB. Tidak ada apa jenisnya city internasional city. Jadi karena itu milik agama semua, nggak milik Palestina, kita nggak milik Yerusalem, dan itu milik internasional. Jadi sekarang politik kota kemungkinan Yerusalem nggak ada yang mempunyai. Selain kota internasional. Ya, karena ya orang Kristen terlalu banyak. Orang Kristen saat dunia perasaan kota suci Yerusalem. Ada orang Italia itu mangkel sampai Paus Yohanes. Mangkel ini, Roma itu Vatikan ini jadi tempat Paus Yohanes. Tapi kan gak ada sejarah Nabi Isa keluar-keluar di Roma. Ini ada Francisco Todi. Jadi wong-wong Italia lah tahu bangga karena Roma sebagai kota suci masih kota yang dihuni pemimpin besar. Tapi kan gak menjadi kota suci secara kesejarahan. Secara kesejarahan tetap Yerusalem karena urip Yesus Kristus menjadi Yerusalem. Makanya Kristen sangat berkepentingan menguasai Yerusalem. Orang Islam itu cuma turun ke Israel. Sing iso menghalau orang Kristen orang Israel agamanya Yahudi. Dia ini kepentingan Nabi Musa urip ning kono. Itu ketemu teman-teman dia keliru. Sing iso menghalau Kristen apa? Yahudi. Akhirnya tiga agama itu bentrok ngerebut. Akhirnya nanti saya terkenal. Wong Islam di Jumatan Masjid Aqsa. Sing Yahudi nangis-nangis sing tembok ratapan. Yang Kristen boleh gua Maria. Nang di sini lucu. Kita ke Jumatan saja dan kita
itu. Saya tanggung. Ini tinggal di bawah masjid itu banyak. Namanya Nabi wah. Mana bener Quran. Lalu fardu bena ahadin mir rusuli. Islam agama paling apik. Isa darani Nabi, Musa darani Nabi, dan Nabi Muhammad darani Nabi. Lalu fardu bena ahadin mir rusuli. Kita ora tahu beda-beda rasul. Mukminu bibadin watak buru badin ini orang arah. Tapi nak wong Kristen yakin nak Isa Nabi, tapi orang percaya Musa. Yahudi percaya Musa Nabi Isa yang kepada dia. Muhammad dianggap pembohong. Nah, ciri utama Islam lalu fardu bena ahadin. Kita orang beda-beda rasul. Kita imani kabeh. Lah bukti nak rasul kanca itu ya rada-rada. Ibrahim lunak gunung. Musa ya ning kono Isa ning. Yang mana bisa kanca sak nabi mesti tak sejarah, meskipun rasa angkatan sejarah adalah mirip. Gak ngerti guri-guri umatnya beda-beda. Nah, lalah gone foto. Itu sejarahnya apa? Nah, itu tapi itu parah. Itu menunjukkan nak sejarah itu. Yang kedua Mekah. Kabeh sejarah nulis Nabi Musa atau Mekah Nabi Isa ora tahu. Wong Kristen tertarik rebut Mekah cara iya malah perkara. Di Amerika kirim pasukan kuasai Mekah. Jadi penting kadang ora menarik ya penting. Mekah itu gak menarik cara agama Yahudi dan Kristen mereka ora ono hubungan sejarah. Itu sampai Palestina. Palestina Yerusalem semua nabi hampir di situ. Nah, ini ada gua Maria, ada Bethlehem, ada sing warusi ilagi di sistem naklah. Ini ada perkebunan zaman itu. Malah saya pikir itu. Akan dua buku Kristen asli karangan orang Kristen. Yang kedua ada pohon pink yang umurnya sudah beribu-ribu tahun. Itu bisa tahu di nabi. Nanti saya ini masih itu. Jadi terlalu banyak sejarah yang terkait Yesus Kristus yang terkait macam-macam. Kristen Ortodoks umat misalnya ini orang gua Solomon, macam-macam yang berapa. Macam hampir semua nabi sejarah yang di Palestina yang Yerusalem. Jadi sini waktu itu pohon pin zaman Nabi Musa semua macam-macam. Banyak orang kok jenis-jenis pohon yang iso urip ribuan tahun. Tambah melincir, jadi apik memang. Banyak semangat, dan ada yang pengeran dikasih ya pengeran di pilih-pilih pohon. Umur ratusan tahun, ribuan tahun. Akhirnya kalau Paus Yohanes II dewi, nanti berkunjung di Yerusalem. Akhirnya harus Paus. Bisa akhirnya nanti, dia itu mendidik rakyat meyakini Roma kota suci, tapi yang rakyat rokok. Tak dunia rokok, dan kota suci di Yerusalem nggak bisa menjadi. Jadi orang bermoro Palestina ini juga tanah. Kau boleh sabar itu kasus itu juga. Itu betul betul. Dan sofa itu jadi koning ini. Saya kalau waktu kamu sudah lipat. Mana aku mau telu cek tukaran lalu daerah Nirarukun itu model itu. Orang Islam nak khutbah yang bertongkat. Masa bertongkat itu kata orang Islam. Kalau sebenarnya tak pidato yang guna apa? Orang Kristen melete-melete dengan masjid. Napas pidato cobaan. Ya itu dengan ini apa? Cobaan. Jadi waktu kamu tukaran lalu kelakuannya bodoh. Mana tak dulu. Coba. Tasbih cara orang Islam. Musuh tasbih bodi kecil. Jadi aku mulai orang mirip. Kelakuannya ya mirip. Dihormati wong sing ora tau ngelomi jeneng wong, ora tau selingkuh, ora tau mangan baru, ora tau. Padha kriteria wong dihormati ya padha. Ora tau dino, ora tau maling, sopan. Ya model. Terus ciri utama kiai ini manggon seputar masjid apa padha. Bendito-bendito digaya mah pinggir-pinggir. Padahal itu biasa jinan, tapi nak betul tercobaan. Jadi telkom, tongkat. Ya keturunan. Kalau apa juga nak keturunan ya, ya keturunan. Ya cuma ketualan mereka tapi kan keturunan itu pakai tutup kepala. Pakaian ini tahu juga nih yang saya izin, wong Turki apa terus jenis keturunan kan? Segala keturunan kita irangnya boleh keturunan PKI itu. Jadi itu keturunan kan tak hanya santri, santri yang ada sejarah. Ya jadi tradisi bangsa Indonesia, mana sudah memurdani negara Kristen, nak foto negara kepada Wesi. Bisa kan, jadi tradisi negara kan agak khas santri saat ini. Santri tengah anu saat ini, karena sejarah kan. Musuh itu PKI, itu keturunan apa? Iya. Makanya SBY kalau kunjungan resminya malah pakai peci. Semua foto presiden Indonesia resminya kan pakai apa?
Peci, sebagian kenegaraan berkira. Menteri Kristen mohon ya sebetulnya yang peci. Peci, boleh yang resmi peci, sebagian resmi. Jadi sama keturunan santri. Jadi gentleman juga. Mulanya Yerusalem itu raiso damai wilayah Indonesia. Maka dari awal tiga agama itu. Yang asli apa ya kata? Mufi ayatum bainatum makom itu. Merana makom Musa, merana makom Musa. Akhirnya orang Kristen ya tertarik menguasai. Karena gak duit keterikatan sejarah dan apa? Itu orang Islam sih. Orang Islam itu salah. Mungkin ngeri kan. Orang pulau beberapa kali ngajak bisa dari Palestina. Nanti kan ini belum bisa. Keamanannya tidak terjamin ya karena pas Yerusalem itu pas perbatasan antara orang Israel yang ngeklaim bagian dari Israel, orang Palestina yang ngeklaim bagian dari apa? Palestina. Padahal orang-orang PBB sudah baik. Yerusalem dianggap kota internasional. Sama-sama dan menguasai di Pulau Palestina. Nah, kalau Pulau pun tengah. Ya, tapi itu problem, Yahudi itu dia dianggap situ. Dianggap situ. Ya sudah ada bisa. Itu disebut kenapa Lana Muhammad itu belalah kita masih. Belalah dia pangeran di kawan sholat pernah mati itu Aqsa, dia pernah mati itu. Dia tahu mati tempat yang beliau pernah sholat di dua arah disebut masjid Qiblat. Baru masjid apa? Jadi justru Muhammad ketok Nabi ini itu mau sholatnya ngergani Nabi-Nabi ini sapungkul itu masjid itu masjid. Dia tahu sholat madhep kata dengan atas nama itu ngergani Nabi itu. Ini awal itu di alim Nabi lalu dipitok kata mutar tahu itu awal om. Kesingkaitan Ibrahim dia namun dia kata itu zaman dan terus sejarah yang aneh-aneh ini mesti gak lepas untuk ini. Masalah tahun takut. Ya ini zaman. Nah tahun takut itu Nabi Muhammad itu dia syariat dia mirip. Nak sekali menggunakan sesuatu. Tapi nak ning kita nak yo seru. Nak ning kita semua bermasalah nota. Takut itu cara konteks modern. Macam-macam orang darani penyakit menular, orang darani macam. Tapi nak cerita ning kuno-kuno orang ngono itu. Tahu saiki kemungkinan ana itu kecil. Wong cerita ning kuno-kuno sedina mati 2000, 3000. Nanti wong bingung sing mendem sapa? Mergo sing mati luwih akeh. Lah akhirnya sing urip mlayu perkara mati dhewean. Jadi saya kita orang, tak penyakit yang menular kan terus suwi tempat ini. Terus dino luru kan 3 bulan tapi telu kan dia suwi. Dia mati ini berserakan, kalau di rumah sakit, nanti dia orang ngerti itu bagus itu, jauh mati. Ya boleh cerita, kalau pulau mati di sini, orang pulau itu jumlahnya itu ketok sekali, nah ikut penyakit masal. Penyakit apa? Tapi nanti jadi detail-detailnya orang perlu beriman. Yang kita iman itu dari Quran, nah awal yang menurut mati. Tapi kita detail-detail itu versi kadang ya sedih. Dibalik kayak ini. Malah anak gua bisa alih wa ja'ala min firadata wal qanazira wa abadat. Orang yang dilaknati Allah sangka Bani Israel, wa ja'ala minhum al-firadata. Jadi mereka digawe ketek. Orang kalau ketek, lafate wa ja'ala minhum al-firadata, ora usah pas. Wal qanazira dibaca. Itu banyak ulama yang menafsirkan terus. Memang ada orang Bani Israel yang dipisah jadi ketek jadi. Itu ning ayat kuno firadatan qadiin. Tapi Imam Mujahid, sing murid Ibnu Abbas, menentang keras. Tidak ada Allah punya sunnah wong dirubah ketek, dirubah jadi. Tapi mengkono lafaz tasbih sing maksud. Artinya wajah alamin him. Dan Allah menciptakan mereka kelakuane kaya ketek, kelakuane kaya api. Bukan hakikate wong dadi api, dadi ketek. Artinya ya versi tafsir itu tidak harus kamu percaya 100%, karena orang lain juga tidak harus mentafsirkan. Kok itu masuk akal. Karena dalam istilah bahasa sah saja. Kita nak mangkel rapati mangkel ini kelakuan koyo asu. Kita mangkel tenan asu. Mangkel yo wong tenan bolong. Nak rontok itu jenenge koyo asu. Oh asu. Lah itu cara bahasa ilmu bahasa Arab. Agar tasbih kok dibuang itu wis balik. Jadi nak tasbih dibuang itu wis balik. Wis seru, kamane wis apa? Seru. Ya mau nak mangkel beruang pertama jenenge koyo asu. Kelakuane jenenge Mantap banget kan, kuwetek itu tekor.
asu kan. Padahal hakikatnya kan koyo asu kan, wong iku tetep manusa kan. Paham ya? Ya sama cerita-cerita tentang Qa'ud, Pakut, baca alam ilmu firasat al-khurajiro abadat ulai kasar makanan itu tidak mesti. Paham ya? Jadi ini pengetahuan kami dengan Quran dan Arabiah. Quran itu dia dialek Arab. Bahasa Arab mesti balaghah. Tidak mesti sesuatu itu pakai makna asli, kadang pakai makna tasbih. Jadi kalau sudah pakai makna tasbih ya sudah. Tidak ada jaminan tuh hakikat kan berarti kan roh hakikat wajah alamin humul firodata wal konaziro wa abadat. Yurano hakikat kunu firodatan khosiin kal firodat. Wala firodatan lebih kal. Apalagi secara sejarah memang Allah tidak punya sunnah. Tidak punya sunnah wong dimasuk diubah jadi beda. Nah versi legenda ada bang Jawa. Jadi berdua itu bisa wong kalah ujuk. Jadi berdua. Tapi wong Jawa dewe cerita kan turun temurun. Rata wana bukti. Ya tinggal dari hewan yang biasa musuh pene dari hewan tatal dari tidak tahu coplok tampil kali Joko. Karo kayu orang-orang. Nek kali Joko sing tampil habis siji loro, orang-orang ribuan. Ono tatale kabeh. Misale sing ono tatal turunane sing ditambal, lan sing tak panah ditambal. Aneh-aneh. Karo sini kali Joko kan menunggu sama-sama manusia saya wikil mau kan ya ora mungkin iki. Bisa. Akhir kalau pindah orang buah ada juga lagi jenar dari kotak sing sulap wali sama ada tidak apa menuso. Jadi aslinya kan apa cacing. Aslinya menuso pasun bapak jadi cacing, pasun jadi menuso. Itu malah jadi pangeran kan yang akhir hayat malah muda meneh toh. Wah kita mah jadi wujud manunggaling ngawula apa Gusti. Ora karo anu kita pindah orang buah. Jadi kali dan nomor saya mati musno. Mana wong si Al kita goblok perkara si Al percaya legenda. Aku udah jadi goblok itu. Karena si finali mati ning bulan. Karena ireng-ireng bulan hiburannya si finali. Ning bulan kok bumi pas tekungan kepanen nak di shopping rapati rokok jadi dekok-dekok itu. Jadi itu kuburan apa? Dan resiko percaya legenda itu begitu. Resikonya tinggi. Paham ya? Resiko percaya legenda itu ini si ayu repot, oleh percaya legenda berlebih. Nah, NU itu sing ning Indonesia kadang-kadang percaya legenda. Itu repot. Jadi keramat itu panjang ono, tapi nak legenda sing berlebihan itu untuk iman itu. Aku sebagian agama nak betul-betul kurafat ajur-ajuran. Kecuali sing cerita Quran atau Kanjeng Nabi memang roh hakikat. Aliyane itu coba. Yang bukti nyata ya apa? Misalnya di bukti nak Siti Jenar wasine manusa dipatono dadi cacing dadi manusa. Nah kan ya kita cerita wae anut aneh. Meskipun saya iki cerita iki gede. Iki gede lah kan ora dirujukan, ora langsung ya. Kemudian dhewe ya anut kan cerita itu. Jadi anut sangka ora roh dhewe kan ngono kan. Nah ada orang yang masuk akal ya mati kan. Dia ya aliran waktu itu harus dilarang secara baik. Ya manunggaling kawula itu ajaran sesat yang mengganggu nabo saya ada situasi kita sakar tarik mengganggu nabo ambek cacing jadi menung nah sutradara ada yang mau berarti kalau Joko tuh kan istirahat budak-budakan yang bumi dia berarti lagi ini wes iman rabadi dan sutradara nak film sih berarti ya jangan-jangan dia cerita itu malah kok film film ropo malah tapi kadang legenda itu mengerinya di situ. Kalau sumur serundung ya, coba mengkate Sunan Bonang, jadi nopo, jadi sumur. Mana? Dari soal keyakinan pulau Sunan Bonang juga masuk ke kangen lah. Tadi Nabi nak ke sumur kangen lah, kemudian di Sunan Bonang, aneh-aneh lain. Kue tapi belanja milo, kok nih kalau kafe belanja milo ngakon. Itu bodoh raro, pokoknya legenda itu paling repot. Saya ambil untuk semua beruang boleh, bukan larang. Nanti jangan larang itu. Ambil ketemu dari asli, itu dari Istanbul. Taruh pun di Istanbul mesti dua asli, yang kedua dia dari palsu. Nah ini asli, dia apa? Padahal sing jamin tak asli yo terus piye tak ora. Cari standar asli ku piye, jadi ukurannya ku piye. Ukurannya kan sing mirip edene ngono to, hakikat. Sing ramai edene jadi ora apa.
Jadi benar. Nah, mulane pinter Al-Qur'an pokoke barang kita iku tetep ing dalam Ka'bah utawa Baitul Haram ayat sing dipira-pira tanda bayina tentang nyoto. Rupa-rupane makamu napa? Ya tadi diabatin. Jadi bisa itu janggal sekali Ibrahim sing Palestina melaku bermil. Palestina Mekah itu perjalanan darat kayak gini Pak. Jadi kalau di zaman itu melaku. Mau kalau melaku ke Malaysia gitu. Jadi zaman itu rakyat bahaya. Tapi bukti nak Ibrahim tahu orang Mekah. Jadi teman-teman juga kasih ini bintang Ibrahim. Macam sejarah ini sama Rasul. Akhirnya orang Israel mulai mikir. Nah, orang Muhammad gak wong dia. Iku sak bapak dari kita. So, Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda itu kakaknya Nabi Yusuf. Nah, boleh? Ini disebut apa ini? Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Wa alquhu fi yabati tibyal tapi juga disana. Mane wong Israel itu tetap soleh. Wong Yahudi kok wong Jawa. Ego larane ra ego pati. Mane ketika wis dipateni latak dulu, oh yo materi ditane gede. Wa alquhu fi yabati semlong sumur iku ora golek sumur sing mati. Nah, sumur sing rawan diliwati wong ya takut juga bisa ya. Sembung sumur sing kok ana wong liwat dadi ana sing nemu. Dadi ra nego, ra mati ora nego. Ora yo uti daerah di dalam teman-teman ya ora iso. Mergo dene dikirani ya takut juga bisa ya. In kuntum mana kelompok Yahudi sih, akhirnya jadi wong soleh. Mana nih mereka tarik-tarik yang surat Yusuf, akhirnya mereka kan jadi wong no soleh. Kalau ya apa nasabir lana guna inna guna kodiin kola sofa astagfirullahaladzim waktu. Pak pulau sepuluh, jalur sepuluh pengiran kita raut salah. Jadi Nabi Yakub sofa astagfirullahaladzim, dia tak jalur sepuluh pengiran. Ini menunjuk nol di sepuluh, itu gak mungkin jalur sepuluh Nabi gak dituruti pengiran. Bagaimana Nabi Yusuf itu menilai tasrifa alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Terus di sepuro kabeh betul enak. Mereka siap. Bela kenapa di sepuro jadi ngono? Mereka pasti nang sumur di altas gitu. Jadi orang digolek nang sumur mati tapi sumur sing urip iku sing akeh wong liwat. Mulane ketika ya tenan orang nganti suwe, orang nganti sedina wis baca sayaratun fa arsalu waridum fa adla dal waqala ya busyra hadza. Dulur-dulure Nabi Yusuf iki nek ngono cek ngoni. Ora tega mati iki, lha sono sayaratun fa arsalu waridum fa adla apa? Dal. Jadi menangi selamat ya. Betul. Jadi intinya kan tetap menangi selamat. Karena dari awal kepinginnya ramati yang takut dulu. Ngane pola dari awalnya. Dari awal kita dikane wataku rumbaki kauman solihin. Jadi Yusuf di peloro dah mari nglarano aku. Iki nak berayo jadi wong apik nek kauman apa solihin. Jadi kira-kira aja. Jadi gak santri ya, naga nganggo di depan. Dari awal ora kepengin, nakal-nakal amat tuh ora kepengin. Tetep wataku numbaki kauman apa? Itu sirine rahasiane kena apa akhirnya tobat ditompo. Mergo dari awal tuh ndak jahat amat. Kalau kau ilmu lah tak dulu Yusuf. Oh sepatah ini. Itu mata ini sudah ada keket. Wa alquhu fi ghayabati. Tapi tinggal tak itu badu saya. Ini boleh sumur. Nah, cara sumur mati ya tetap mati ya. Cara sumur sing dhuwur gunung atau diliwati wong sing blesek tetap kebal wong. Jadi boleh sumur sing rawan diliwati wong. Dasar wong Arab. Daerah kono kan gak ada pilihan tuh. Nanti ada sumur akeh. Jadi beragam misalnya kafilah yang ngambil sumur itu kan berarti potensi sekali diliwati. Itu tentara tarik. Ketika dulu Nabi Yusuf tidak nenggung, itu menangi wajah saya Rasul Pak Arsalu Waridum Pak Jelas. Terus menangi kafilah sendiri. Wah, tapi dasar utak saya lek bareng ibu cukup. Dan itu budakku minta. Semprong. Mampu Pak gratis oleh. Tetap itu wacara rugi sama ning vaksin dari 5 masih. Lagi kira organ. Lah, kalau teng bukan dari. Ini dari mana, Pak? Masih. Dene pasti wis nyemplung untuk du. Ora dituso mateni dene. Api isolae ora dituso mateni, paham? Ora dituso napa?